Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, kalau belum mau duduk, kasih salam lagi satu yang lain. Terserah mau ngomong apa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau lawatan Tuhan terjadi tidak melihat waktu, tidak melihat pujian penyembahan 30 menit, 50 menit tidak, tapi kalau lawatan Tuhan terjadi bisa kita hanya menyembah Tuhan terus. Amin. Haleluya. Dan itu adalah Pentakosta ketiga yang terus dinyatakan atas setiap umat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan, yaitu Bapak, Ibu, dan saya mau memberikan hati untuk menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Ya, karena masih Januari. Ya, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar dalam satu topik pelajaran firman Tuhan di dalam gereja kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya harus mau meresponi terus setiap apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan mau inginkan di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Dan tahukah saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini waktu cepat berlalu, saudara. Kayaknya kita kemarin baru merayakan Natal, ini sudah 2 minggu lewat, sudah 3 minggu Bapak, Ibu. Dan saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya apalagi masih di bulan Januari, kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, mau membuka hati terus untuk di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, sesuatu akan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun mungkin kita ada di dalam badai, ada goncangan, ada masalah, tetapi percayalah ada Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Amin. Di saat kita melangkah, ada Tuhan yang ada di depan kita, berjalan di depan kita. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di dalam setiap kehidupan ini, saudaraku, ada musimnya, saudara. Amin. Kita harus menyadari setiap kehidupan kini ada musimnya. Ada musimnya untuk menabur, ada musimnya untuk menuai, dan jabatan juga Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah ada musimnya, saudara. Kita yang bekerja di sekuler, saudaraku dikasih Tuhan, semua ada musimnya, saudara. Dan itu harus kita sadari, saudara, hari-hari ini. Semua ada musimnya. Jadi tidak bisa, saudaraku, hari-hari ini, saya bisa. Belum tentu, saudara. Kita harus merelakan hidup kita di bawah tangan yang kuat. Karena segala sesuatu ini, saudaraku, yang kita jalani ada musimnya. Mari lihat kiri kananmu, katakan semua ada musimnya. Nah, kalau kesadaran ini terjadi dalam hidup kita, saudaraku, tidak ada yang disombongkan. Betul Bapak, Ibu. Punya kesadaran ini, saudaraku, saya mengamati, saudaraku dikasih itu, kalau kita punya kesadaran seperti semua ada musimnya, saudara, tidak ada yang disombongkan. Kita yang melayani Tuhan, mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita jemaat Tuhan, mari beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya teringat, saudaraku dikasih Tuhan, saya melayani Tuhan sudah dari dewasa muda, saudara, sampai sekarang. Berarti 98, saudara. Ya, berarti sudah 2000. Udah mau 30 tahun seperti itu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, saya menyadari, saudara, bahwa setiap kali kita melakukan panggilan kita, setiap kali kita menerima bagaimana Tuhan memanggil setiap Bapak, Ibu, dan saya percaya, saudara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, saudara. Sekalipun ada banyak badai, sekalipun ada banyak goncangan, demikian Bapak, Ibu, mungkin sekalipun menjalani
hari-hari yang kita jalani, mungkin tidak semua. Tetapi saudara, mungkin ada banyak hal-hal yang mengganggu. Mungkin ada banyak hal yang merintangi kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, di saat kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia yang menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Dalam segala pergumulan saudaraku dikasih Tuhan, percayalah Dialah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Kita lihat satu firman Tuhan saudaraku dikasih Tuhan. Satu khotbah di minggu yang kedua ini saudaraku dikasih Tuhan, yaitu tentang pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Katakan Bapak Ibu, pemberian yang terbaik. Ada banyak orang berkata, saudaraku, pemberian yang terbaik itu adalah materi, uang, harta. Dan ada banyak orang berkata juga pemberian yang terbaik itu adalah tenaga saya. Dan ada banyak orang juga berkata pemberian yang terbaik itu adalah bagaimana saya melayani Tuhan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menyadari pemberian yang terbaik ini adalah di mana Tuhan, kita minta Tuhan menanamkan satu kesadaran di dalam hidup kita. Satu kesadaran, Bapak Ibu dan saya diberikan satu kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari dalam saudara. Itu adalah satu kesadaran. Makanya ada kalanya orang berkata, saudaraku, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah memberikan persembahan, sudah memberikan perpuluhan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, pemberian yang terbaik ini adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya punya kesadaran sepenuhnya bahwa selayaknya kita lakukan itu, saudara. Haleluya. Selayaknya kita lakukan itu tanpa tuntutan apapun, saudara. Oleh karena itu hari-hari ini kalau ada jemaat Tuhan, ada pelayan Tuhan yang nuntut terus, itu saya katakan kampungan, saudara. Jadi jemaat juga sekarang ini harus mulai dewasa, didewasakan terus. Karena pemberi yang terbaik itu adalah memang selayaknya kita berikan untuk Tuhan, saudara. Makanya saya katakan tadi, kesadaran penuh di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita melihat saudaraku dikasih Tuhan, pemberian yang terbaik itu apa? Adalah persembahan yang diberikan dengan tulus, sepenuh hati, dan tidak bersungut-sungut. Bahkan pemberian yang terbaik itu juga tidak memandang persembahan orang lain, saudara. Dan pemberian yang terbaik itu juga, saudaraku, harus dilakukan dengan bentuk ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa ucapan syukur, saudaraku dikasih Tuhan, kita memberikan dengan ucapan syukur karena kita menyadari Kristus sudah menebus Bapak Ibu dan saya. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu hari-hari ini pemberian atau persembahan yang terbaik itu adalah kita harus punya kesadaran yang penuh di hadapan Tuhan. Punya kesadaran bahwa memang selayaknya itu kita lakukan, saudara. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Selayaknya itu harus dilakukan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, oleh karena itu kita belajar di dalam satu firman Tuhan, nanti di dalam perjanjian lama. Tetapi saya coba di dalam Matius 2 ayat 9, Matius 7 ayat 9 sampai 13 ini berbicara, dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya adalah Bapa yang baik, saudaraku dikasih Tuhan. Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anaknya. Dikatakan juga atau memberi ular jika ia meminta ikan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik, pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita analogikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, antara Bapak dengan anak, saudara. Berapa banyak sudah berkeluarga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Hampir semua ya yang sudah berkeluarga. Antara Bapak dengan anak atau orang tua dengan anak, biar istri ikut seperti itu. Saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, pemberian yang terbaik antara Bapak dengan anak, saudara. Sering sekali orang anak menanggapinya itu jahat atau kejam atau tidak sesuai dengan keinginannya. Pemberian yang terbaik daripada orang tua, mungkin anak berkata tidak sesuai atau Papa jahat. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, pemberian yang terbaik daripada Bapak dengan anak itu, saudaraku, bukan menjerumuskan anak, bukan supaya anak jauh, atau anak itu menjauh daripada Tuhan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, pemberian Bapa dengan anak, saudara, saya percaya itu adalah pemberian yang terbaik, saudara. Tidak mungkin seorang Bapa mau menjerumuskan anaknya. Betul Bapak Ibu? Itu adalah Bapak jasmani, saudara. Memberikan yang terbaik sepenuhnya kepada anaknya. Bapak jasmani, saya percaya mau berjuang, saudara. Bapak jasmani mau berjuang untuk apa? Memberikan yang terbaik kepada anaknya. Bapak jasmani, orang tua jasmani, saudaraku dikasih Bapak dan Ibu yang baik, saudaraku, atau Bapak jasmani ini selalu berjuang, saudara. Supaya apa? Memberikan yang terbaik kepada anaknya. Saya percaya semua bapak-bapak di sini setuju dengan saya. Amin. Tidak ada bapak jasmani yang tidak memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dan hari-hari ini, saudaraku, ini yang Tuhan tuntut bagi Bapak, Ibu, dan saya. Apalagi Bapak kita di surga, saudara. Haleluya. Mungkin kita berkata, pemberian yang terbaik apa yang saya terima? Saya masih sakit. Pemberian Bapa yang terbaik apa yang saya terima? Saya masih berkekurangan. Pemberian yang terbaik apa yang saya terima? Anak-anak saya jahat, nakal. Pemberian yang terbaik apa yang saya terima? Mungkin, saudaraku dikasih Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, karena jawaban-jawaban doa itu belum kita terima, saudara. Makanya kita selalu berkata, tidak ada pemberian yang terbaik. Makanya saya katakan Bapak Ibu, Bapak jasmani saja memberikan yang terbaik kepada anaknya, saudara. Apalagi Bapak kita yang di surga, Dia sanggup menolong dan memulihkan Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Oleh karena itu hari-hari ini di awal tahun, saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun kita berjalan, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin di dalam lembah kekelaman, saudara. Mungkin kita ada di dalam satu jalan yang Tuhan buat kita memilih, saudaraku dikasih Tuhan.
Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya meyakini saudara, Ia Bapa yang baik, yang akan dan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita saudara. Nah, kita lihat ayat selanjutnya saudara. Di dalam memberikan yang terbaik saudara, yang tadi, ya kita memberikan yang terbaik dalam perjanjian lama saudaraku. Ingat Nuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 8 20 sampai 21 ini berbicara bagaimana Nuh saudaraku dikasih Tuhan sudah keluar daripada bahtera itu saudaraku dikasih Tuhan. Dan di saat Nuh menerima pertolongan daripada Allah saudara, dia mempersembahkan saudaraku dikasih Tuhan. Alkitab berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di dalam perjanjian lama ada dua tokoh yang saya ambil Bapak Ibu yang dikasih. Yang pertama adalah Nuh. Nuh adalah memberikan satu persembahan dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh dikatakan di situ mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Rupanya pemberian yang terbaik itu adalah satu wujud atau bentuk saudaraku dikasih Tuhan. Sebagaimana Nuh di saat dia mendirikan mezbah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada satu wujud atau bentuk yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah pemberian yang terbaik. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, nah slide selanjutnya. Nah, dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Artinya, apa yang dilakukan Allah? Membinasakan seluruh umat manusia, hanya keluarga Nuh. Saudaraku dikasih Tuhan, di saat Nuh mempersembahkan satu bentuk persembahan di mezbah Tuhan, binatang-binatang yang tidak haram, saudara. Maka Tuhan berkata di sini, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Dan Tuhan dikatakan di sini, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Rupanya saudaraku dikasih Tuhan yang saya tangkap adalah daripada Nuh. Di saat Nuh mempersembahkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, rupanya Tuhan memperhitungkannya saudara. Amin Bapak Ibu. Tuhan memperhitungkan persembahan yang dilakukan oleh Nuh di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat Yakub. Di dalam Yakub, saudaraku dikasih Tuhan, Kejadian 31, 5, 3, 4 dikatakan, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah yang ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Selanjutnya, dan dikatakan persembahan adalah merupakan inisiatif pribadi sebagai respons si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada dua prinsip persembahan sebelum kemah suci berdiri dalam perjanjian lama, saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama adalah ada satu inisiatif si pemberi persembahan, saudara. Dikatakan persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon pemberi persembahan kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan.
Ini adalah inisiatif daripada si pemberi persembahan, saudara. Karena apa? Karena merasakan pertolongan, merasakan penyertaan, merasakan perlindungan daripada Tuhan, saudara. Itu yang dilakukan pada perjanjian lama, saudara. Yang kedua adalah persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesadaran penuh tadi dimulai daripada hati kita, saudara. Makanya dikatakan persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Ada satu kesadaran, ada satu lawatan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kesadaran itu yang mendorong saudara untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita harus tangkap hari-hari ini, kalau Bapak Ibu dan saya memberikan satu persembahan saudara, itu adalah Bapak Ibu dan saya mempunyai kesadaran penuh. Mempunyai kesadaran penuh dan itu dimulai dari dalam saudara. Oleh karena itu saya katakan tadi, persembahan yang kita lakukan saudaraku dikasih Tuhan, mungkin bukan hanya materi saja, mungkin bukan harta saudara, tetapi persembahan yang sepenuhnya adalah, persembahan yang sesungguhnya adalah bagaimana kesadaran ini saudara. Saya percaya kalau sudah punya kesadaran dan sudah dari hati ini saudaraku, tidak ada tuntutan apapun saudara. Pasti memberikan yang terbaik berapapun harganya. Amin Bapak Ibu. Nah di saat kita menyembah Tuhan saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah persembahan saudara. Di saat Bapak Ibu mempersembahkan penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, memberikan sepenuhnya hati ini menyembah Tuhan. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali Bapak Ibu dan saya menyembah Tuhan, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, setiap kali kita menyembah Tuhan, apalagi saudaraku dikasih Tuhan di gereja, kita diajak untuk menyembah Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, mari responi semuanya. Amin Bapak Ibu. Mari responi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di saat kita meresponi satu penyembahan itu saudara, Tuhan sendiri yang melawat Bapak Ibu dan saya. Tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke kanan saudara. Tetapi dikala kita meresponi setiap penyembahan itu saudara, dan kita menyembah Bapak Ibu, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, tidak dibuat-buat, mungkin linangan air mata. Karena apa? Mungkin bukan karena sengsara, mungkin bukan karena gak punya uang saudara, tetapi karena menyadari bahwa saya ada hari ini karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya ada hari ini karena Tuhan, seperti itu. Oleh karena itu hari-hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita boleh memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudaraku dikasih Tuhan, beberapa korban di dalam perjanjian lama saudaraku dikasih Tuhan. Ya, selanjutnya kita boleh mengerti jenis korban persembahan yang dibawa oleh para imam ke bait Allah saudara. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebus salah. Nah, ini adalah korban-korban, artinya ini saudaraku ada satu wujud yang dibawa saudara. Ada sesuatu yang dibawa untuk apa? Untuk korban penghapusan dosa, untuk korban penebusan yang salah saudara. Ini ada sesuatu yang dipersembahkan saudara. Oleh karena itu para imam masuk ke bait Allah saudaraku dikasih Tuhan, mempersembahkan korban saudara. Nah kita lihat selanjutnya saudaraku, standar pemberian yang terbaik itu apa sih saudaraku dikasih Tuhan? Kalau di dalam perjanjian lama tadi saudaraku dikasih Tuhan, mereka membawa persembahan-persembahan mereka. Tetapi hari-hari ini saudaraku, standar pemberian yang terbaik daripada Bapak Ibu dan saya adalah mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupa memberi yang terbaik.
Coba kita lihat Yohanes 12 ayat 18 saudara. Yohanes 12 ayat 18 dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan di situ Yohanes 12 ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. 19 dikatakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil melihat, inilah seluruh dunia datang mengikut dia. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini adalah ada eluk-elukan kepada Yesus karena satu mujizat yang dilakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena mereka sudah melihat mujizat itu. Mujizat terjadi, saudaraku dikasih Tuhan, dan orang banyak berbondong-bondong kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Orang yang mengalami mujizat karena ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan, ada satu keintiman dengan Tuhan. Makanya di saat Bapak Ibu dan saya mengeluh-elukan nama Tuhan, di saat Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan, percayalah dampaknya saudaraku dikasih Tuhan, di saat kita merasakan kasih Allah mengalir dalam hidup kita, di saat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, dan orang melihat dan akan datang menyembah Tuhan. Karena apa? Ada pribadi Yesus Kristus di dalam Bapak Ibu dan saya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, di awal tahun ini saudaraku dikasih Tuhan, mari terus merendahkan hati kita. Amin Bapak Ibu, merendahkan hati ini. Di saat menyembah Tuhan, mari jangan lihat kiri kananmu, mari fokus sembah aja dia saudara. Saya merasakan hari ini saudaraku dikasih Tuhan, siapapun dan dimanapun saudara, di saat kita membuka hati ini saudaraku, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan saudara. Ada sesuatu yang baru saudara. Nah, itu yang perlu hari-hari ini saudara. Dalam setiap ibadah-ibadah kita saudaraku dikasih Tuhan, yang perlu itu adalah mari merendahkan hati kita untuk kita sujud dan taat menyembah Tuhan saudara. Bersorak-sorai bersama-sama saudara. Ya, selanjutnya standar pemberian yang terbaik itu adalah mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Nah, ini artinya apa saudaraku dikasih Tuhan? Kalau yang tadi memberikan yang terbaik itu yang standarnya adalah ada hubungan dengan Tuhan tanpa atau tidak melihat mau dia disembuhkan, mau dia dipulihkan, mau dia menghadapi satu penderitaan saudaraku, itu adalah standar tertinggi saudara. Tetapi yang ini adalah bagaimana standar ini saudaraku, dia hanya melihat yang tertulis saja, yang dilihat oleh mata jasmani saja saudara. Dan hari-hari ini saudaraku, kita harus berjalan terus dengan iman percaya kita bahwa dia yang sanggup menolong, sanggup memulihkan setiap Bapak Ibu dan saya. Kita lihat saudaraku, persembahan yang terbaik itu ada di dalam Roma 12 yang pertama dikatakan. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu, Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sekali lagi bersama-sama saudaraku kita baca Roma 12 ayat pertama, 2-3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah dimulai daripada kesadaran setiap Bapak, Ibu dan saya. Amin.
Dimulai daripada kesadaran Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, hari-hari ini Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun latar belakang Bapak, Ibu, dan saya, kalau Tuhan sudah memilih Bapak, Ibu, dan saya, saudara, mau lari ke gunung manapun tidak bisa, saudara. Setuju? Mau lari ke bukit manapun bersembunyi tidak bisa, saudara. Serius, saudara. Mau coba kabur tidak bisa, saudara. Mau coba bersembunyi tidak bisa, saudara. Karena apa? Saudaraku dikasih Tuhan. Karena penebusan darah Yesus Kristus sudah ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, saya belum bisa memberikan persembahan secara materi. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya katakan tadi, kesadaran daripada hidup kita adalah bagaimana hati ini, saudaraku, akan terdorong, saudaraku, apapun itu akan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Amin. Amin, Bapak, Ibu. Oleh karena itu, hari-hari ini mari persembahkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang terutama adalah bagaimana mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan dan suci di hadapan Tuhan. Haleluya, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kesengsaraankah, penderitaankah, kemiskinankah? Tidak ada, saudara. Saya percaya, saudaraku, Bapak, Ibu, dan saya ada di tempat ini. Mungkin ongkosnya mungkin pas-pasan, saudara. Ya, sudah mikir mungkin saya akan berikan persembahan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Salah satu bukti nyata bahwa kasih itu ada dalam Bapak, Ibu, dan saya adalah masih datang hari ini menyembah Tuhan. Itu bukti kasih nyata, saudara. Jadi kesengsaraan, penderitaan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, saudaraku. Apapun itu, saudara. Setuju, Bapak, Ibu? Amin. Karena ada kasih Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sudah memilih Bapak, Ibu, dan saya untuk terus menyembah Dia sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.